Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pongpong, kembali lagi di Caster, podcastnya Teropong. Di podcast kali ini kita akan berbincang mengenai hal-hal menarik yang dapat diperbincangkan bersama dengan tokoh-tokoh, komunitas, ataupun mahasiswa berprestasi. Sobat Pongpong, kali ini kita akan membahas tentang pertukaran mahasiswa merdeka atau biasa disebut dengan PMM. Di mana PMM ini membahas tentang mahasiswa yang mempunyai prestasi dan mau mencoba hal-hal baru, serta rela merantau demi mencari pengalaman di luar kota. Nah, Sobat Pongpong, pasti penasaran bukan? Bersama saya, Chansi Gesi Sanda, untuk podcast kali ini kita mengundang bintang tamu nih dari alumni PMM 2 bersama dengan Kak Salsabila Maisa Andani, benar Kak? Nah, Kak Maisa ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB ya Kak? Iya. Lalu narasumber kedua kita ini ada Kak Afifa Febrianti, benar Kak? Iya. Kak Afifa ini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Nah, Sobat Pongpong, langsung aja nih kita bincang-bincang hangat dengan narasumber kita pada hari ini. Kak, dipanggil dengan siapa Kak? Kak Salsa dan Kak Fia. Kak Salsa dan Kak Fia, biar lebih akrab aja ya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, perasaan kakak-kakak pertama kali mengikuti PMM di luar kota itu seperti apa Kak? Perasaan pertama kali, mungkin boleh Kak Salsa? Perasaan aku pertama kali ikut pertukaran mahasiswa merdeka itu kayak excited gitu, karena kan kita keluar dari UMSU ya, dari universitas ini kan, jadi kita cari hal-hal baru aku kemarin tuh kebetulan dapatnya di Yogyakarta. Di Yogyakarta, universitas apa? Di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi banyak perbedaan kan, karena kita PTS sama PTN. Iya. Benar-benar beda dari cara dosennya, dari teman-temannya, dan juga dari mata-mata kuliah. Kalau Kak Afifah? Kalau aku sih sama ya, rasa excited itu karena memang selalu di Medan nih gitu kan. Terus tiba-tiba pertama kali nih ngerantau gitu kan, sejauh itu di luar pulau gitu kan. Kebetulan aku juga dapet di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di mana tuh Kak? Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke. Dapetnya tuh langsung di ibu kota gitu kan. Itu bener-bener wah gila, keren sih. Ada rasa bangga tersendiri juga sama diri sendiri. Oke. Terus apa nih yang menjadi dorongan kakak-kakak untuk ikut PMM ini kemarin? Dorongannya sampai kakak tuh bisa lolos juga di PMM tersebut gitu. Boleh dari Kak Salsa juga boleh. Jadi dorongan aku tuh karena emang dari SMA aku emang udah tertarik sama exchange kan Kak. Jadi aku begitu lihat program dari MPKM itu pertukaran mahasiswa merdeka, jadi aku kan excited, wah ini kesempatan aku nih supaya bisa exchange kan ke universitas lain. Nah ternyata banyak sih struggle-nya pas lagi pendaftaran PMM, mulai dari surat persyaratan itu. Jadi semakin semangat karena dari benefitnya dari PMM itu banyak Kak, banyak banget, karena mulai dari semuanya lah, dari dana bantuan hidup, dari semuanya. Jadi excited karena the benefitnya itu memang benar-benar banyak, makanya jadi pengen. Oke, itu dorongan dari Kak Salsa ya. Kalau Kak Fifa, dorongannya gimana? Kalau dorongannya tuh jujur ya, jujur itu karena pengen healing guys. Oke. Kita tuh belajar sambil healing, sekalian belajar kultur budaya yang baru. Terus siapa sih yang nggak mau naik pesawat gratisin lelah gitu kan, dapat biaya hidup juga, dapat ketemu orang-orang baru juga, dan bisa membuka wawasan lagi lah gitu kan. Belajar di Medan sama di Jakarta tuh luar biasa bedanya. Bedanya juga kan. Emang sih katanya kalau kita ikut PMM ini emang mau healing ya Kak. Iya, memang mau pergi dari kampus gitu kan, mau jalan-jalan, lebih itu tujuannya ya kan. Terus nih, pengalaman 1 semester yang Kakak dapatkan di universitas tujuan Kakak kemarin ini apa nih? Pengalamannya yang menarik lah. Boleh, Kak Fifa juga boleh. Kalau pengalaman dari aku tuh yang tadi tuh, cara belajar di Pulau Jawa itu benar-benar seambis itu. Mereka tuh bersaing tapi secara sehat gitu. Mereka tuh benar-benar membuat kita jadi ya kita nggak boleh kalah nih. Kalau dia bisa, kenapa kita enggak gitu kan. Benar-benar
cara belajar tuh asik. Walaupun kayak aku kan matematika nih ya, orang masih mikir matematikanya susah gitu, nih berat nih, pasti nangis belajar. Di sana tuh aku bener-bener nggak ngerasain hal itu. Mereka tuh benar-benar ngebuat pembelajaran tuh jadi asik. Kita pakai metode belajar yang baru nih dengan cara berkelompok gitu kan sama teman-teman yang lain tuh dari orang-orang Jakarta tuh, dan mereka tuh sebegitu humble sama kita kayak gitu. Walaupun mereka mikir kan dari kampung ya gitu, tapi enggak, ternyata kita tuh biasa kan orang mikir pas orang Jakarta nih sombong, ternyata enggak. Ternyata tuh benar, aduh kita belajar ini boleh nggak sih gitu, aku pengen sharing banget gitu, dan benar-benar enak deh di sana. Kalau Kak Salsa apa nih pengalaman yang menarik nih di sana? Pas aku kuliah di sana tuh pengalaman itu memang sama sih, kayak metode pembelajaran dari dosen-dosen yang di UIN itu memang benar-benar beda karena mereka tuh lebih asik. Mereka tuh pendekatan pembelajaran itu kayak game sih, jadi kita nggak boring gitu kalau belajar, karena kan mata kuliah manajemen kan kadang hitung-hitungan, jadi otomatis jenuh kan kalau misalnya kita tuh nggak ada fun-funnya. Terus teman-temannya juga asik karena kan alasan pertama di Jogja itu kan karena kota pelajar, jadi otomatis banyak di sana perpustakaan itu. Jadi tujuan pertama mau ke Jogja tuh pengen ke perpustakaan di UNY itu lah, karena katanya itu perpustakaan yang lumayan lengkap dan jadi banyak belajar situ juga Kak. Kalau kakaknya ini sebelumnya ngambil jurusan yang sama dari universitas asal atau linjo? Kalau aku ada sih satu yang linjo. Ada satu yang linjo. Tapi selebihnya aku ngambil matematika semua. Kalau kakak? Kalau aku memang semuanya mata kuliah manajemen. Berarti sama ya dari universitas asal. Terus seberapa antusias nih kakak ketika mendaftar ikut PMM pada saat itu? Seantusias apa? Boleh Kak Salsa? Boleh. Jadi waktu itu aku ikutin kan flyer sosialisasi tuh dari MBKM. Jadi awalnya keluar nih PMM ini program yang paling tunggu tuh karena aku tuh sebenarnya kan mau ikut PMM 1, cuman kan karena masa peralihan topik otomatis bisa online, otomatis online. Jadi kan nggak ada vibes-nya yang PMM gitu kan, yang kayak biasa aja online, kayak biasa aja. Jadi aku tunggu nih dari semester 2 aku tungguin, kemudian semester 4 buka flyer dari MPKM. Pas sosialisasi aku ikutin dari awal sampai akhir, aku daftar, aku ikutin semua persyaratannya. Terus kemudian aku pilih beberapa univ. Sempat sih aku bingung Kak mau pilih univ mana. Awalnya kan lihat kuota tuh kan Kak, kuotanya kan ada tersedia di Instagram PMM. Jadi aku tuh pertama tuh mengambil UGM. Tapi karena UGM kuotanya sedikit, jadi aku kayak insecure. Maksudnya kayak pasti banyak yang otomatis kan pasti banyak yang di sana karena pengen belajar kan Kak. Dan aku lihat UNY itu 140 kuotanya, otomatis kan lebih banyak, dan dia juga salah satu yang kayak di samping UGM itu kan UNY Kak. Jadi yaudah sekalian gitu kan. Dan ternyata pendaftar di UNY itu banyak. Jadi sempat pesimis sih Kak. Karena kemarin tuh mendaftar UNY itu salah satu universitas terbanyak yang perminatnya itu pas di PMM 2. Yang daftar kuotanya itu 140 dan pendaftarnya itu sekitar 1.300, jadi otomatis hampir 100% kan. Jadi sempat pesimis dan akhirnya ternyata pilihan UNY itu yang pertama, alhamdulillah dulu. Jadi gitu. Kakak daftar PMM kemarin di semester 5. Di semester 5. Oh, berarti daftarnya di semester 4 ya? Aku daftar Perginya di semester 5. Boleh Kak Afifah ngejawab nih pertanyaannya tadi. Seberapa antusias nih Kakak pas waktu daftar PMM 2 itu? Hampir sama juga sih sama salah satu, juga pernah udah daftar juga di PMM 1, bahkan itu udah masuk ke ujian kebinekaan itu. Tapi kan aku lihat lagi, di PMM 1 cuman di rumah doang gitu kan, sama aja di UMSU juga kita online gitu kan. Terus nambah lagi sampai online lagi dan nggak jadi deh. Jadi kan aku nggak ikut di ujian kebinekaannya, aku nggak ikut, jadi kan nggak lulus. Berarti sempat ikut di PMM pertama? PMM pertama aku udah daftar, udah ngurus berkas semuanya, tinggal ujiannya itu, ujian kebinekaan itu. Tapi aku nggak mau ikut, aku nggak ikut ujiannya karena aku tahu ini online. Ini pasti online lagi. Jadi deh gitu. Masuk online, kenapa ikut lagi kalau online? Nah pas di PMM 2 itu pertama tuh memang belum ada rasa pengen ikut banget gitu loh di PMM itu kan, karena dari izin orang tua aku juga pertama nggak ngasih, jauh gitu kan, nggak usah lah kata orang tua aku kan, nggak usah jauh gitu. Kan aku juga nggak pernah ngerantau gitu, aku selalu di rumah aku juga dekat gitu kan, kuliah juga dekat, dikasih pertama. Terus aku karena memang aku pengen nih harus nih, kayaknya gimana caranya,
Terus aku daftar sendiri, dari itu semua berkas aku daftar sendiri, nggak ada kasih siapa-siapa, teman-teman aku juga nggak kasih tahu. Bahkan aku juga temennya nih masalah nih, dia pertama juga nggak tahu. Sampai udah semua berkas udah fix, udah tinggal pemilihan kampus, terus aku udah kasih tahu sama Salsa, aku juga daftar PMM nih. Wah iya kata kan, kok nggak kasih tahu, kok daftar di mana, bla bla bla. Nggak tahu sih, ini masih belum tahu nih aku mau daftar di mana, karena emang pertama tuh udah hopeless kan. Takutnya karena nggak diizin orang tua, takutnya nggak lulus nih gitu kan. Jadi aku percaya diri, pasti bisa gitu kan. Terus aku terakhir pas pengambilan universitas itu, terus aku mikir nih, aduh negeri nggak ya, ambil negeri nggak ya gitu kan. Karena dia biasa juga selama sekolah aku di swasta gitu kan. Kayaknya ngambil aman dulu sih. Aku ngambil di mana nih tempat yang asik gitu kan, sekalian healing tadi itu. Mama di Jakarta aja deh gitu. Aku ambil tuh kuotanya banyak kemarin tuh di Mama di Jakarta, buka kuota tuh sampai 500, yang daftar juga ada berapa, lebih dari 500 juga. Akhirnya udah aku ambil di Mama di Jakarta, lulus di situ. Wah gila ya. Aku juga ngasih tahu sama orang tua, udah 2 hari setelah aku lulus baru kasih tahu. Bun, sebenarnya ya daftar di PMM gitu kan. Terus lulusan di Jakarta. Udah lulus, ya udah mau gimana lagi kata orang. Dan pada akhirnya dikasih izin. Pada akhirnya ya udahlah, pergilah gitu. Silahkan gitu kan. Oke, sangat antusias ya Kak. Ya, antusias banget. Karena keinginan kita pertama itu yang harus niat lah ya kan. Niat pertama kita itu untuk ikut PMM itu yang harus direalisasikan terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak ada niat ya, pasti kita ngurusnya pun udahlah, malas lah gitu. Lanjut nih, tujuan utama Kakak untuk ikut PMM selain healing. Selain untuk healing, karena kalau healing jalan-jalan itu tujuan utama anak-anak PMM ini untuk ikut. Karena udah stres gitu kan di kampus, ngerjain tugas, sekalian healing lah di kota orang. Selain itu, tujuan utamanya itu apa Kak? Boleh Kak Salsa. Jadi tujuan utama aku tuh yang pertama yang memang karena pengen belajar hal baru, bergerak dari zona nyaman kan di UMSU ini. Ya kan waktu semester 2, semester 3 itu kan Kak online ya, gitu bilang PMM full offline. Wah, ini kayaknya sekalian belajar hal baru, budaya-budaya baru. Dan terakhirnya memutuskan untuk milih, dan kedua tuh tujuannya pengen tahu kota pelajar Yogyakarta itu gimana. Karena kan semua orang berkumpul di sana, berbondong-bondong mau belajar di Yogyakarta kan, karena universitas terbaik juga ada di sana kan Kak. Jadi pengen lah gitu lihat teman-temannya, saingan-saingan kita yang di Jogja ini gimana. Terus alasannya pengen banggain orang tua kan PMM, dan juga pengen merantau, pengen jangan manja-manja mulu Kak, cuma di Medan gitu kan. Jadi pengen ngerasain gimana ngatur keuangan, gimana masak gitu Kak, terus gimana ngatur jadwal kuliah terus pulang kan, karena kita merantau kan beda harusnya sama kita di Medan itu sih. Karena kalau terkadang kita udah terbiasa di rumah, kita pergi keluar dari rumah untuk merantau itu kayak kaget pasti kan, kaget. Berarti Kak Salsa di sana itu awal-awalnya tuh gimana di sana? Perasaannya mau pulang nggak jadi kayak gini, nggak enak ternyata gitu hidup sendiri di sini gitu. Pertama tuh kan Kak, aku tuh dapat asramanya di bawah Gunung Merapi, jadi kayak lumayan dekat dari Gunung Merapi. Jadi sempat kayak aduh, kirain di dekat kan, UN ini kan dekat kota Kak, kirain asramanya di dekat kota. Rupanya dibilang asrama olahraga di Sleman, Yogyakarta, dekat Gunung Merapi. Berarti agak jauh jaraknya. Jadi agak jauh, jadi sekitar dari UN itu sekitar hampir 50 menit Kak. Jadi kami itu jam 5 subuh tuh udah harus prepare, jam 6 dijemput bus, terus kemudian kuliah. Jadi benar-benar apa ya, shock sih, kayak biasanya kan di kampus jam 7 ya masih bisa berleha-leha jam 6, tapi di sana mesti jam 5 udah harus bangun, masak, karena bekal kan Kak. Karena di lokasi di asrama Salsa itu kebetulan jauh dari manapun, jadi cuma ada satu warung itu di dekat asrama dan cuma itu doang. Jadi otomatis kayaknya boros kalau makan ini terus kan, kalau makan di warteg kan. Jadi memutuskan yaudahlah aku masak, aku belanja. Agak jauh juga pasarnya, pokoknya semua serba jauh dari situ. Tapi emang benar-benar jadi pembelajaran hal baru, benar-benar hal baru yang aku dapetin, karena mikirin gimana harus ngatur waktu jam 5 segini. Pokoknya banyaklah hal-hal yang berubah dari Medan ke Jogja, tapi itu memang benar-benar berkesan sampai sekarang tuh masih sayangnya dan masih ingat ya Kak. Kalau Kak Viva nih, apa tujuan utamanya? Kan tadi Kakak udah bilang Kakak mau healing, mau jalan-jalan. Selain healing, pasti Kakak memiliki tujuan utama, bertekad untuk ikut PMM biar lulus ini apa, di segala macam. Kurang lebih sama kayak Salsa juga ya. Apalagi aku kan notabene tuh anak tunggal. Aku
tuh manja luar biasa, dan aku juga pengen keluar dari zona nyaman tadi itu. Yang biasanya aku di rumah tuh jadi anaknya ibu kos gitu kan, di Jakarta ini aku jadi anak kos gitu. Itu emang awal-awal emang struggle juga sih, kayak wah nih besok nih mau makan apa nih gitu kan. Besok biasa tuh kalau misalnya mau kuliah sarapan udah disediain gitu kan, ini udah ada tinggal bawa nih, tinggal jalan kan. Nih besok udah mikir, besok nih harus beli ini dulu deh, buat sarapan, mau nyiapin ini. Jadi kita tuh benar-benar jadi belajar mandiri dengan uang bulanan yang dibilang cukup pas-pasan lah gitu kan. Diusahain untuk cukup tadi itu, dengan gimana kita bisa tetap makan gitu kan. Orang kan mikir anak kos nih pasti bingung nih ya, nggak mau besok mau makan apa atau gimana nya. Itu benar-benar aku jadi bukan seorang pia yang biasanya gitu, sampai wah gila ternyata gini nih hidup sendiri tadi. Awal-awal tuh aku bener-bener nangis. Aku nangis tiap hari kenal rumah bunda, mau pulang gitu, aku nggak kuat, pusing nih mau ngapain nih gitu. Tapi untungnya dapet teman kos yang sama juga sih, anak tunggal sebenarnya gitu kan. Tapi dia juga ada biasa ngekos, ya kita tuh yang penting tuh kita punya temen yang sejalan deh. Iya. Intinya kita tuh butuh adaptasi sana ya kan. Iya. Terus juga poinnya tadi mandiri saya dengar. Karena kakak kan memang notabene orang Medan ya kan, bukan juga dari rantauan. Jadi ketika merantau sekali ini kayak adaptasi dulu nih gimana, harus mandiri nih, bisa dari orang tua kayak gitu kan. Terus untuk mahasiswa sobat pongpong yang di luar sana, ada nggak motivasi kakak-kakak ini sebagai alumni PMM 2 dan mahasiswa berprestasi di UNSU yang udah mengikuti PMM 2 nih, ada nggak motivasi untuk teman-teman kita sobat pongpong mahasiswa di luar sana yang pengen ikut PMM tapi mereka tuh takut untuk mencoba gitu? Ada nggak motivasi untuk mereka supaya mereka itu ya berani untuk ikut PMM? Ada nggak? Mungkin Kak Afifah? Kalau dari aku sih untuk semua sobat pongpong yang udah ada tekad pengen ikut PMM 3 ya, ini kan Iya, ini PMM 3. Jangan nyerah dulu. Memang sih ngurus berkasnya tuh lumayan buat hektik ya. Iya. Gitu. Tapi harus pertama tuh harus yakin. Yes. Yakin sama diri sendiri. Terus pokoknya jangan cepet nyerah dulu deh. Kalian tuh bakalan kalau udah lulus nih pasti bakalan gamon lah gitu. Ketemu sama orang-orang hebat nanti tuh bakalan jadi apresiasi untuk diri sendiri gitu. Jadi kita coba dulu, kalau emang belum berarti nanti bisa nih di lain-lainnya kan bisa ada kesempatan. Intinya jangan nyerah sebelum mencoba. Iya. Coba dulu sobat pongpong. Kalau salsa ini, kayak salsa gimana? Kalau aku sih buat teman-teman mahasiswa yang pengen ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka 3, gak usah ragu karena yang bener-bener banyak kali manfaatnya. Mulai dari kita bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Bayangin kapan lagi kita berkesempatan ketemu dari teman dari Sabang, dari Merauke, dari Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, NTB, NTT. Jadi itu benar-benar pengalaman yang kita jadi bisa belajar tahu tentang Indonesia itu gimana sebenarnya. Benar-benar banyak teman-teman aku tuh sharing tentang kayak kita kan di Medan kan banyak bahasa yang mungkin mereka nggak kenali, jadi aku kasih tahu mereka yang mungkin mereka nggak tahu. Terus mereka juga kasih tahu tentang adat-adat mereka yang kayak orang-orang Toraja yang mereka tuh menjelaskan. Jadi kita sama-sama sharing tentang pengetahuan ya tentang Nusantara. Terus jadinya kita tuh jadi tahu gitu. Memang tujuan PMM ini kan untuk belajar bertukar. Iya. Kayak apanya ya? Tagline-nya. Iya, tagline-nya bertukar setara dengan Oke nih Kak, kita kan ada bikin Q&A nih di akun APM Teropong. Nah, teman-teman sobat pongpong ini ada nih ngasih pertanyaan-pertanyaan kita seputar PMM ini. Jadi boleh dong kakak-kakak ini ngejawab sebagai alumni PMM 2 nih, ngejawab untuk adik-adiknya yang ikut PMM 3 yang mereka ini PMM 3 itu udah daftar ya Kak, dari bulan 3, bulan 4 mereka itu udah daftar, udah tes survei kebinekaan juga sama Vichat kemarin itu. Terus ini tinggal menunggu hasilnya, pengumumannya, apakah mereka lolos atau enggak. Nah, ada nih yang nanya nih dari Tianas 26. Kira-kira apa sih nih yang bisa buat gak lolos PMM? Nah Kak, apa nih kira-kira yang bisa membuat gak lolos PMM? Kira-kiranya apa Kak? Boleh Kak, salsa.
Kalau kayaknya kemungkinan yang buat gak lolos tuh kalau kalian gak ikut dari survei kebinekaan, karena itu salah satu penilaian dari PMM, dan juga berkas kalian itu gak lengkap. Nah itu buat kalian bisa gagal, dan juga yang buat gagalnya itu univ yang kalian ambil itu kuotanya udah penuh, jadi otomatis kalian harus mempertimbangkan kuota dengan total peserta pendaftarnya. Jadi harus dipertimbangkan segala universitasnya, kuotanya, dan juga mungkin perihal kuotanya juga. Iya, persyaratan pertama juga itu harus dipenuhi ya Kak, kayak SPTJM ya. Itu terus minta tantangan dari pihak kampus, persetujuan dari pihak kampus, apakah diberi izin untuk ikut PMM atau enggak, itu menjadi salah satu juga ya kan Kak. Berkas pribadi itu jangan disepelein. Misalnya kayak emang kalian tuh punya kartu BPJS kan untuk apa namanya asuransi. Kalau emang itu ada harus dikirim juga, karena kadang kan mereka tuh nggak sepele kan. Walaupun kadang BPJS sama KIS itu kan hampir sama ya. Tapi kalau emang kalian tuh punya asuransi gitu langsung di input aja gitu, itu juga bakalan jadi salah satu apa namanya penghambat untuk lulus tadi itu. Karena jangan sepelein berkas deh pokoknya. Intinya persyaratan, berkas-berkas, terus juga survei kebinekaan itu harus diikutin. Kalau misalnya salah satu dari itu aja nggak diikutin, itu bisa berdampak untuk nggak lolos nih di PMM tersebut gitu. Terus ada nih pertanyaan kedua dari Sobat Pongpong, Rauf_Nasution. Pertanyaannya ini, apa tantangan terberat ikut PMM Kak? Kak Afifah mungkin boleh jawab. Tantangan terberat ikut PMM itu apa? Setelahnya mungkin dimaksud si Sobat Rauf ini. Setelah mengikuti PMM ini? Iya, tantangan terberatnya. Tantangan terberatnya itu untuk gabung sama teman-temannya sih kayaknya. Kita tuh harus, kadang tuh kalau ngeliat galeri handphone kan, ampun kangen banget sama mereka semua ini. Kayak gimana ya caranya biar bisa ketemu sama mereka lagi gitu kan. Mungkin kalau mijak kota Jakarta tuh kapan aja bakalan bisa kan. Tapi kalau ketemu sama semua mereka ini tadi, teman-teman aku tadi tuh kapan lagi ya gitu. Gila, kangen banget. Tantangan di akademiknya ada nggak Kak? Kalau di tadi tuh karena bedanya tadi cara pembelajaran di Sumatera sama di Pulau Jawa tadi itu. Karena kalau di Jawa tuh benar-benar kita diajak untuk berpikir, benar-benar berpikir. Kita tuh mengeksplor diri kita tadi, tapi dengan cara pembelajaran yang dibuat asik tadi tuh kita nggak terbeban sama mata pelajarannya itu tadi. Iya, benar. Nah, jadi seperti itu Sobat Pongpong. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Kak Ica _ Pertanyaannya itu, apa nih benefit yang didapat pas PMM-in? Nah, Kak Salsa boleh jawab nih, apa aja benefit yang kakak dapetin ketika PMM kemarin? Jadi benefitnya itu banyak banget. Yang pertama itu kita dikasih gratis tiket pesawat pulang pergi. Bahkan kalau kalian misalnya pengen ngambil di Merauke atau di Papua, itu tiket kalian full dibayarin. Tahu kan tiket ke Papua itu mahal, otomatis itu semua full dibayarin oleh pemerintah. Terus juga dana bantuan biaya bulanan itu waktu tahun PM2 itu sekitar 1.200.000 ya Kak. Jadi sama ada juga dana BPJS itu sekitar 150. Lalu ada kemarin itu kami dapat bantuan biaya UKT. Jadi nggak tahu nih tentang PM3 ini, nggak tahu ada perubahan kah atau enggak. Terus ada juga dapat konversi 20 SKS. Jadi kita otomatis kita belajar di sana, tapi nilai kita aman di Universitas Salsa. Untuk ngurus konversi SKS itu susah nggak Kak kira-kira? Kalau aku sih kemarin nggak susah, tinggal kasih data, kasih KHS-nya, terus universitas mana, terus ya udah langsung dikonversi. Alhamdulillah kemarin tuh IP ku 3,97 dikonversi ke UPSU jadi 4,00. Wah, keren kali. Nih menyangkut dengan benefit nih, fasilitas yang didapetin di universitas yang dituju itu apa aja nih Kak? Iya boleh. Aku kemarin dapat asrama di UNY itu bayarnya 500.000 tuh benar-benar bagus sekali asramanya, benar-benar lengkap, tempat belajar, ada pendoponya, ada taman olahraganya, terus ada tempat kami untuk ngumpul-ngumpul dengan teman-teman PMM, terus ada bus. Jadi kami karena akses ke kampus tuh lumayan jauh, sekitar 50 menit, jadi kami disediakan bus oleh UNY. Jadi terus dapat kami tuh dapat ini Kak, dapat KTM juga, tapi nggak sementara ya Kak, KTM sementara. Terus dapat
modul Nusantara. Modul Nusantara itu benar-benar jalan-jalan tapi kita sambil belajar. Kemarin tuh dapat kesempatan ke Candi Prambanan, terus belajar membatik, terus belajar tentang seni, karena kan Yogyakarta ini udah kota pelajar, kota seni juga, jadi banyak modul Nusantara yang berkaitan tentang budaya dan seni. Terus dapat juga itu ketemu dengan orang-orang yang berpengaruh di Yogyakarta. Contohnya salah satu siapa Kak? Contohnya kemarin itu ada emang ahli seni, emang dia pemuda tapi dia penggiat seni. Dan itu kesempatan yang kayak wah, jadi bisa tahu. Karena awalnya aku nggak punya interest Kak di seni, tapi karena udah datang ke Jogja dengan beribu budaya, beragam budaya, jadi aku kayak banyak nih yang bisa diambil dari Yogyakarta. Oke, seperti itu. Lanjut nih, ada pertanyaan keempat tadi ya dari Elit Kaban. Kak, mau nanya dong, kalau nanti lulus itu berangkat ke bandaranya diantar pihak UMSU atau pergi sendiri ya? Nah, mungkin Kak Afifah bisa jawab. Kalau aku kemarin diantar sama keluarga ya, tapi setahu aku tuh yang untuk kloter pertama itu bakalan didampingi sama pihak UMSU gitu. Jadi nanti kayak ada pelepasan di bandara bandaranya, foto gitu kan. Tapi kalau diantar dari rumah, karena kan ada yang dia tuh bandaranya tuh memang bandara kos apa namanya tuh, keberangkatan dari dia tuh dua gitu, dari asal rumah atau dia domisilinya gitu. Dia kan emang dia berangkat memang dari kampung gitu kan, ya pasti mau keluarga dong gitu. Itu kan emang di kos, tapi diantar sih kemarin sama PIC PMM nganterin, tapi jumpanya di bandara, jadi cuma foto bahwasannya PIC-nya udah datang dan mengantarkan. Oke, lanjut ada pertanyaan kelima dari Ardishvi. Sulit nggak memenuhi syarat PMM dari kampus yang dituju? Coba Kak Salsa boleh jawab? Sejauh ini yang aku alami nggak ada sulit-sulitnya, malah gampang kali, soalnya tinggal pokoknya mereka minta persyaratannya itu transkrip nilai, terus SPTJM surat pertanggungjawaban mutlak, lalu itu BPJS karena kan misal ada kenapa-kenapa nanti di universitas tujuan biar gampang gitu ininya. Itu aja sih Kak. Terkait universitas yang dituju, kakak sampai di sana apakah disambut atau langsung dianterin nih? Maksudnya dipandu nggak sama pihak kampus yang dituju itu untuk sampai ke asrama atau tempat inap kakak selama kuliah di sana 1 semester? Itu kalau aku dari segitu sampai di bandara itu kan sebelum berangkat di Kuala Lumpur tuh udah ada namanya LO kan, sama LO-nya tuh udah hubungi. Ini hari ini kloternya ini yang kamu kan berangkat jam segini gitu kan. Terus kalau misalnya ada berangkat dikabarinnya. Jadi kita dari segitu kita berangkat sampai kita sampai di bandara tuh memang mereka nungguin. Itu dijemput juga pakai bus kan, sama ada beberapa dosennya. Udah sampai ditungguin tuh di depan ini kan terminalnya. Terus diantar sampai benar-benar nyampe di tempat tinggal kita. Kalau aku kemarin tuh kan ngambil di kos ya gitu kan. Dia diantar sampai di kosnya itu, sampai untuk beradaptasi juga mereka ini makannya di sini ada loh yang enak, benar-benar diawasin, benar-benar ditemenin gitu sama kakak LO-nya. Berarti itu masing-masing orang atau per kelompok? Per kelompok. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Anggun_Aul07. Apakah pihak kampus membantu untuk tempat tinggal atau sarana dan prasarana selama di sana? Nah ini tadi menyangkut pertanyaan yang sebelumnya ya Kak. Berarti emang dari kampus yang kakak tuju berdua ini memang membantu untuk fasilitas. Mereka yang membantu kakak nanti tinggal di sini ya, atau kakak sendiri yang mencari tempat tinggal di sana? Kemarin aku di UNY sebelum kami berangkat, jadi sekitar 3-2 minggu kalau nggak salah. Jadi kami sosialisasi juga dari Universitas Yogyakarta, dijelasin, nah kalian bakal tinggal di asrama UNY, dia di Sleman, kirain Slemannya di kota, ternyata lumayan asri tempatnya. Emang tempatnya itu asramanya itu ternyata tempat untuk healing karena view-nya kan Gunung Merapi kan Kak, jadi lumayan lah. Tapi ya itu akses ke kampusnya. Terus mereka nyediain bus juga, ada 3 bus, jadi kami setiap berangkat mau ke kampus tuh busnya datang setiap pagi. Kayak tadi aku ceritain tuh jam 5 pagi tuh busnya tuh udah ready. Jadi memang benar-benar UNY itu memfasilitasi semuanya Kak, dari mulai asrama, dari mulai tempat makan, cuma dikasih tahu aja karena kan emang tempat-tempatnya itu jarang ada di tempat makan. Kalau kampus kakak? Kalau dari kampus aku juga
untuk tempat tinggal aja sama kayak Salsa kan. Bahkan di UMJ itu kan ada prodi pendidikan olahraga ya gitu kan. Dan jadi mereka tuh di kampusnya itu ada tempat fitness. Nah jadi kita tuh dikasih fasilitas, kita boleh menggunakan fasilitas itu dengan cuma membawa nih kami tuh anak PMM Pak gitu sama satpamnya, oh boleh dipakai. Jadi itu ada kayak lapangan-lapangan olahraganya juga kita bebas makainya, mau kapan aja, mau sama siapa-siapa aja boleh. Ada nggak pesan setelah lulus nanti atau pesan ketika mereka belum rezekinya untuk lulus di PMM, ada nggak? Boleh Kak Afifah? Kalau pesan dari aku tadi itu kan jangan menyerah, terus tetap ikhtiar sama Allah. Apapun pasti tetap aja apapun yang terjadi nanti, misal tuh lulus atau enggaknya itu memang udah dari ridhonya Allah. Jadi kalau memang belum gagal di PMM 3 ini, mungkin ada kesempatan entah itu nanti di ISMA, bakal langsung keluar negeri gitu kan, atau di PMM 4 atau 5 seterusnya. Jadi jangan langsung hopeless. Percaya aja banyak lagi kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita dapetin. Mungkin kalau misalnya kita lulus PMM ini ada suatu bencana yang nggak untuk di diri kita gitu kan, positive thinking aja gitu. Rencana Allah tuh banyak pasti. Kalau Kak Salsa? Kalau aku sih pokoknya berusaha dulu, mencoba dulu. Kalau kita nggak mencoba kita nggak bakal tahu hasilnya. Jadi prepare juga kalau misalnya udah tahu nih kayaknya bakal lulus dan bisa di prepare soal permintaan dari kampusnya. Misalnya tuh kita harus prepare lah bawa baju berapa, karena kan di sana nanti takutnya ya kekurangan baju kan. Jadi Oke, berarti kalau kita udah tahu nih kita bakal lulus, mungkin bukan, kalau misalnya kita tahu kita lulus nantinya untuk PMM ini, pertama kali yang dilakukan itu apa dari pihak kampus? Dari kampus asal atau? Dari kampus asal kita. Dari kampus asal tuh pasti bakal ngedata dulu siapa nih yang lulus. Misalnya dari FKIP ini ada berapa nih yang lulus, kemana-kemananya, itu pasti didata dulu. Lalu nanti kan dimasukin di satu grup untuk pengantaran pendampingan tadi itu untuk ke bandara pastinya. Terus SKS kan, pengurusan SKS lagi kan juga harus tahu di pihak kampus gitu. Kita di sana ngambil apa, bisa nggak nih masuk di SKS kita. Oke, terima kasih untuk Kak Salsa, Kak Afifah udah menemani podcast kita pada hari ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa nih teman-teman Sobat Pongpong terapkan. Mana tahu nih Sobat Pongpong udah terlanjur mendaftar tapi udah pesimis. Kayaknya saya nggak lolos deh. Kayaknya saya bakal kayak gini deh. Dan teman Sobat Pongpong yang bakal mencoba nih PMM 4, 5 seterusnya nanti juga bisa diterapin apapun yang kakak-kakak yang tadi bilang. Nah, itu dia Sobat Pongpong, podcast kita pada hari ini seputar program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM. Nah, sekian podcast kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, salam pers mahasiswa.